Hai semuanya, halo. Perkenalkan, saya Tia Lestari dengan NIM 20101291. Saya dari kelompok 17. Nah, jadi di video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah basis data lanjut. Oke, langsung saja. Jadi di hari ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang views dan control flow function. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada views. Jadi views ini adalah perintah query yang disimpan pada database dengan suatu nama tertentu. Jadi bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa menuliskan ulang query tersebut. Dan view ini merupakan sebuah tabel yang berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Nah, kemudian tujuan dari pembuatan view ini adalah untuk kenyamanan, yaitu mempermudah penulisan query, kemudian ada untuk keamanan, yaitu menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa juga digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, yaitu jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang-ulang. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada penerapan views pada database. Ya. Jadi untuk membuat view kita bisa mengetikkan create view, perintah create membuat view laporan. Jadi laporan di sini adalah nama view-nya. As select pinjam.id pinjam. Jadi pinjam ini adalah nama tabel. Kemudian ID pinjamnya adalah suatu field di dalam tabel pinjam. Kemudian ada pinjam.id anggota, buku.id buku, buku.judul buku, pinjam.tanggal pinjam, dan pinjam.jumlah pinjam. From pinjam buku. Oke, jadi from, jadi semua field yang sudah kita pilih ini, yang di atas ini, itu diambil dari tabel pinjam dan tabel buku. Kemudian ada where, pinjam.id buku sama dengan buku.id buku. Jadi, field ID buku di sini yang ada di tabel pinjam dan di tabel buku itu yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel ini. Oke, kemudian langsung saja hasilnya. Yang pertama di sini ada field ID pinjam, kemudian ada field ID anggota, field ID buku, field judul buku, tanggal pinjam, dan jumlah pinjam. Jadi ini adalah hasil dari view laporan yang kita buat. Oke, next, langsung saja. Oke, setelah tadi sudah menjelaskan view, saya sekarang akan menjelaskan tentang control flow function. Jadi control flow function ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada if, kemudian ada if null, kemudian ada null if, dan yang terakhir ada case. Oke, langsung saja kita jabarkan satu persatu. Yang pertama ada if. Jadi fungsi if ini digunakan untuk menampilkan nilai percabangan dari sebuah kondisi atau expression. Dan fungsi if itu ada dua nilai. Yang pertama nilai true, nilai benar, dan yang kedua ada nilai false, yaitu nilai salah. Di sini yang pertama saya akan menunjukkan perintah untuk memberikan nilai true. Sini ada select if 2 sama dengan 2, benar, salah. Jadi di sini jika 2 sama dengan 2, outputnya yang keluar bisa benar atau salah. Nah, karena 2 sama dengan 2, jadi di sini statement yang diberikan sudah benar. Jadi yang akan keluar di outputnya adalah benar di sini. Kemudian yang kedua adalah fungsi if yang bernilai false, yang bernilai salah. Di sini ada select if 1 sama dengan 3, benar atau salah. Jadi karena 1 sama dengan 3 itu sudah salah, jadi pasti output yang keluar adalah salah. Oke, seperti yang terlihat di sini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah if null. Nah, jadi if null ini digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai tertentu pada suatu kolom yang bernilai null atau kosong. Jadi, cara menggunakannya dengan select if null, select judul buku. Judul buku ini adalah suatu field from buku. Jadi di sini tabel yang digunakan adalah tabel buku.
where ID buku B. ID bukunya adalah primary key di tabel buku. Jadi dia yang dijadikan patokannya di sini. Di sini dia meminta ID buku yang bernilai B. Kemudian di sini ada output tidak ditemukan as hasil. Hasilnya akan menjadi field baru di sini untuk menampilkan hasil dari if null yang kita buat. Jadi di dalam tabel buku tidak ada ID buku yang bernilai B, makanya yang keluar adalah tidak ditemukan yang ada di sini, yang tadi sudah kita ketik. Oke, seperti itu. Kemudian next, yang ketiga ada null if. Jadi fungsi null if ini akan memberikan nilai null jika nilai ekspresi pertama sama dengan nilai ekspresi kedua. Nah, contohnya select null if, select judul buku itu nama fieldnya, from buku itu nama tabel, where ID buku sebagai primary key-nya, B01, Laskar Pelangi as hasil. Nah, jadi di sini apabila ID buku yang nilainya B01 ini adalah hasilnya adalah judul bukunya Laskar Pelangi, maka hasilnya pasti akan null. Jadi karena di sini ID buku ini judul bukunya adalah Laskar Pelangi, ID buku yang bernilai B01 memiliki judul buku Laskar Pelangi, maka di sini hasilnya null. Karena pengertian dari null if itu dia memberikan nilai null jika nilai ekspresi pertama sama dengan nilai ekspresi kedua. Seperti itu. Jadi kalau sama-sama Laskar Pelangi, dia hasilnya akan null. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada case. Jadi fungsi case ini digunakan untuk menampilkan nilai tertentu berdasarkan syarat-syarat atau kondisi yang digunakan. Dan di sini case ini mirip dengan perintah if else yang ada pada sebuah bahasa pemrograman. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini ada select, ID pinjam, jumlah pinjam. Jadi field yang dipakai adalah field ID pinjam dan field jumlah pinjam. Kemudian case when jumlah pinjam sama dengan 1 then only 1. Jadi di sini dibilang apabila jumlah pinjam sama dengan 1 maka akan keluar output only 1. Kemudian when jumlah pinjam lebih dari 1 then many. Jadi jika jumlah pinjamnya lebih dari 1 maka akan keluar output many. Else kosong. Kemudian ada else kosong. Nah, jadi else ini adalah jika jumlah pinjamnya tidak sama dengan 1 dan jumlah pinjamnya tidak lebih dari 1, maka akan keluar output kosong. Kemudian ada ns jumlah from pinjam. Jadi field yang kita gunakan ini adalah dia berasal dari tabel pinjam. Dan berikut adalah hasilnya. Yang pertama di sini ada field ID pinjam. Kemudian yang kedua ada field jumlah pinjam. Dan yang terakhir ada jumlah. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini jumlah pinjamnya 1, maka yang keluar adalah outputnya only 1. Kemudian ada di sini kita lihat ID pinjamnya P04, jumlah pinjamnya 5. Jadi yang keluar keterangannya adalah many, sama yang sudah seperti kita tulis di sini. Sama seperti yang sudah kita tulis di sini kan. Kalau dia lebih dari 1 jumlah pinjamnya, yang keluar adalah many, dan kalau sama dengan 1, yang keluar adalah only 1. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tabel temporary. Jadi di sini tabel temporary ini digunakan untuk membuat tabel sementara di dalam MySQL. Dan tabel ini hanya ada untuk sementara waktu, atau tepatnya untuk satu session MySQL saja. Dan setelah itu tabel ini akan secara otomatis dihapus. Dan biasanya juga tabel temporary ini berfungsi sebagai tabel penampung sementara. Jadi contohnya di sini, cara membuat tabel temporary itu sebenarnya sama aja kayak membuat tabel biasanya, yaitu dengan perintah create temporary table dengan nama di sini temp table. Jadi saya memberi nama tabel temporary-nya adalah temp table. Dan langsung kita tulis isinya ada yang pertama ID, field ID,
tipe datanya integer sebagai primary key. Kemudian ada field nama, tipe data varchar dengan panjang 80. Kemudian ada field alamat, tipe datanya varchar juga dengan panjang 50. Dan terakhir ada field hobi dengan tipe data varchar dan panjangnya 70. Dan berikut di bawah ini adalah hasil dari temporary table yang kita buat, yaitu ada field ID, field nama, field alamat, dan field hobi. Nah, jadi di tabel ini masih kosong karena memang kita belum ada memasukkan data sama sekali. Jadi seperti itu. Oke, so sepertinya segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan maaf bila ada kata-kata yang salah. Kemudian terima kasih sudah menonton dan bye-bye.